Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Yang antusias, mari berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat kanan kiri, dan mari kita sampaikan salam terhangat kita, welcome home kepada kanan kiri. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah hari ini melalui live streaming, saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di mana aja dan Anda akan dilawat oleh Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan info yang sangat penting untuk reminder kita semuanya untuk tetap menjaga protokol, tetap memakai masker, dan juga menjaga jarak dan menjaga kebersihan dimanapun kita berada di Sibek. Dan kami akan terus memantau perkembangan COVID-19 di kota Surabaya, dan kami akan menginformasikan kepada Anda terkait kegiatan-kegiatan ke depan. Dan mari berdoa supaya kondisi segera membaik dan kita bisa beribadah dengan luar biasa. Dan bagi jemaat Next Gen Gereja Mawar Sharon, mulai tanggal 4 Juli 2021, Next Gen Gereja Mawar Sharon akan mengadakan Elevate Together secara onsite setiap minggu pada pukul 4 sore di Sibek ITC. Diharapkan untuk setiap pemimpin, anggota CG, semua jemaat dapat menghadiri bersama-sama, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Yesaf dengan nomor 0852 3099 1348. Dan bagi bapak-bapak yang ada semuanya ada di sini, akan diadakan acara spesial bagi para pria. Ada yang di sini bapak-bapak bisa melambaikan tangan. Haleluya. Yang berjudul Men's Talk. Dan acara ini akan diadakan secara onsite di Sibek ITC pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 6 dengan pembicara Pendeta Stefanus Yono dari Yogyakarta. Beliau banyak terlibat dalam pelayanan Men's Camp. Acara ini tidak dipungut biaya atau gratis. Bagikan info ini kepada teman atau rekan Anda pendaftaran melalui aplikasi My GMS mulai tanggal 1 sampai 9 Juli 2021 atau menghubungi GMS Surabaya di WA Center 085 60 60 90 200. Banyak anak berprestasi yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biayanya. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa pendidikan dan masa depan. Di tahun pengajaran baru ini, mari ikut membantu mereka bersama dengan YSKB melalui program PAPI, yaitu Proyek Anak Pintar, yang telah membantu lebih dari 1.500 anak-anak sejak 2010. Kunjungi booth YSKB di foyer setelah ibadah dan tanyakan bagaimana Anda dapat membantu mereka. Demi keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code di layar pengumuman atau di sebelah kanan bawah kursi Anda, atau melalui aplikasi online di BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Dan juga bisa melalui transfer ke nomor rekening BCA 010 049 7000 atas nama Gereja Mawar Sharon. Sedangkan persembahan untuk mendukung pembangunan gereja kita di Jalan Cempaka bisa juga dengan cara scan QR Code di layar pengumuman atau melalui transfer nomor rekening BCA di 010 898 4000 atas nama Gereja Mawar Sharon. Dan jika ingin memberikan persembahan secara tunai, bisa mengambil amplop dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah disediakan. Dan minggu depan adalah minggu perpuluhan, persiapkan diri Anda untuk memberi yang terbaik. Dan mari kita berdoa untuk kita memulai ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami, berikan kami kekuatan. Biar hari ini ya Tuhan kami mengalami perjumpaan Engkau. Biar hari ini ya Tuhan firman menguatkan kami, dan kami serahkan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Siapkan hati kami, lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya mari kita semua katakan amin. Berikan kamu yang luar biasa, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Come on. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas semua, katakan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami. Kami rasakan kebaikan. Lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari bersama katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
baik sekali dalam kehidupan kami. Engkau setia dalam kehidupan kami. Bahkan di saat seperti ini, saat dunia tidak menentu, Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, dan kami tidak gentar akan situasi apapun, karena Engkau bersama dengan kami. Allah yang setia, kami mengasihi-Mu, Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Lift your hand, come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You have preserved like a fire. I know you as a father. I know you as a friend. I have your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Mari saya undang cepat untuk kami berdiri. Your goodness is running after me.
Come on, church. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari katakan sekali lagi. Come on. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. In every breath that I am able, come and sing of the goodness of God. Oh my God, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, God will sing of the goodness of God. All my life you have been so. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I am singing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Siakara bala 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 bala. Siakara bala 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 bala. Hari ini ya Bapa, kami merendahkan hati kami, kami memohon Tuhan, kami bersyafaat hari ini untuk Indonesia, untuk Surabaya. Pulihkan kami ya Tuhan, dunia ini ya Tuhan dari COVID. Kami berdoa ya Tuhan, biar kebaikan-Mu, ulurkan tangan-Mu, kami percaya Tuhan. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan, Kau mampu memulihkan, Engkau mampu memulihkan dunia ini ya Tuhan dari COVID. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang terpuruk ya Bapa, mengalami musibah. Kami minta hari ini kami bersepakat ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tolong mereka ya Bapa. Kami percayakan firman-Mu, segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Berikan Kau jemaat-Mu kekuatan, berikan jemaat-Mu kekuatan ya Bapa. Sebab kami percaya ketika COVID ini berlalu, kami akan jadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami akan memuliakan Bapa, kami akan tetap setia, kami akan tetap menyembah-Mu, kami akan tetap memuji-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak, sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami meminta ya Bapa, kami meminta dengan segenap hati kami ya Tuhan. Biar tangan-Mu menyertai kami, biar tangan-Mu menolong mereka semuanya. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus ya Bapa. Dan jagai kami ya Tuhan, setiap kami yang masih sehat, Engkau lingkupi kami dengan anugerah-Mu, Engkau lingkupi kami dengan perlindungan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biar gereja dimanapun kami berada, kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap memuliakan-Mu ya Tuhan. CGCG akan tetap berlangsung ya penuh dengan hadirat Allah. Sebab Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan untuk kami tidak menyerah, untuk kami tidak putus asa. Dan kami ya Tuhan akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Lingkupi kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima
Terima kasih ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Thank you Lord. Saudara, kami akan memberikan ya Tuhan persembahan teokonia kami. Kami memberikan kami dengan hati yang rela. Kami memberikan karena kami mengasihi Engkau. Biar ya Tuhan apa yang kami tabur, biar kami akan melihat tak pernah sia-sia. Dan kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan kami akan juga memberikan persembahan. Kami percaya ya Tuhan, biar persembahan ini semuanya untuk Yesus. Kami memberikannya dengan hati yang rela. Kami memberikannya ya Tuhan, sungguh suatu kehormatan. Bila kami memberikan persembahan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama. Kami ucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Untuk Donatur Papi yang sudah membantu saya membiayai sekolah saya. Terima kasih Papi sudah membantu saya untuk membayar uang sekolah. Terima kasih donatur Papi yang membantu saya meringankan beban. Terima kasih untuk program Papi yang terus berjalan sampai saat ini. Saya bersyukur juga untuk tahun kemarin dan tahun ini puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk kami dapat mengajukan 6 anak lagi. Saya bergabung dengan program Papi dari SKB sebagai donatur sejak tahun 2017. Ini adalah merupakan salah satu perbuatan kasih yang kami dapat lakukan untuk sesama kami. Mari kita dukung program Papi dari SKB sebagai donatur untuk mendukung anak-anak supaya mereka dapat tetap bersekolah. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari kita tetap berharap kepada Dia, tetap percaya bahwa Tuhan terus akan pulihkan kita. Amin. Haleluya. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang satu topik mengenai leadership, kepemimpinan. Bicara soal healthy leadership, kepemimpinan yang sehat, menghasilkan gereja yang sehat. Healthy leadership, healthy church. Ini yang akan saya sampaikan, saudara. Bapak Ibu Saudara, pemimpin atau kepemimpinan itu akan menentukan sehat atau tidaknya sebuah gereja atau sebuah organisasi. Organisasi, gereja, institusi itu maju atau tidaknya, sehat atau tidaknya sangat ditentukan oleh pemimpin dan kepemimpinan. Termasuk bangsa, termasuk kota, termasuk negeri. Saudara, gereja dalam konteks gereja tidak kekurangan orang terampil. Nah, gereja tidak kekurangan orang terampil ataupun tidak kekurangan orang yang punya hati ingin melayani. Dan untuk berkorban, banyak yang punya hati mau berkorban, yang mau melayani. Bahkan saudara punya orang-orang yang terampil di gereja, di mana-mana ada orang seperti itu. Tetapi yang ada adalah kekurangan kepemimpinan. Pengetahuan juga mereka nggak kurang, saudara. Bahkan punya kuasa Roh Kudus yang luar biasa Tuhan berikan. Nggak kurang untuk itu, saudara. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang diperlukan adalah kepemimpinan lebih daripada semua yang saya sebutkan tadi. Bahwa yang namanya keterampilan penting, yang namanya pengetahuan tentu penting, yang namanya kuasa Roh Kudus tentu penting, punya hati ingin melayani, mau berkorban penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, yang justru seringkali tidak diperhatikan atau luput dari perhatian kita adalah leadership, adalah pemimpin atau kepemimpinan. Ada satu ayat firman Tuhan, mari kita baca di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan bilang apa? Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Berarti if there is no leadership, gak ada pemimpin, bangsa itu bisa jatuh. Artinya apa? Berhasil atau tidaknya sebuah negara, maju atau tidaknya, sehat atau tidaknya, itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan atau pemimpin.
Hal yang sama di gereja juga seperti itu, saudara. Hakim-Hakim pasal 21 sampai ayat 25, Hakim-Hakim 21-25, firman Tuhan bilang begini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat ini sedang bermaksud begini. Karena tidak ada raja, karena tidak ada pemimpin, rakyat melakukan apa yang mereka pikir baik buat mereka. Itu sebabnya kalau Anda ada di organisasi manapun, Anda ada di perusahaan manapun, Anda sebagai pengusaha, dan khususnya di dalam gereja, Anda perlu mengerti betul bahwa penting sekali yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu sangat-sangat penting. Saudara yang dikasihi, kita akan melihat, saudara, kepemimpinan sehat itu sangat penting. Kenapa? Karena sehat tidaknya sebuah gereja sangat ditentukan oleh itu. Tidak sehat, belum tentu sakit. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak sehat, belum tentu sakit. Bisa saja tidak sakit. Tapi ada organ tubuh yang tidak berfungsi secara baik dan secara sempurna, saudara. Sehingga atau tidak optimal. Nah, dalam jangka panjang, apa yang terjadi kalau dibiarkan sakit? Hal yang sama, saudara, yang namanya kepemimpinan yang sehat, yang tidak sehat, tidak kelihatan serta-merta langsung. Tapi impactnya ke depan akan kelihatan, saudara. Nah, oleh karena itu dalam jangka panjang jangan biarkan gereja organisasi kita menjadi sakit. Lagi yang menarik, saudara, sehat tidak ditentukan oleh ukuran loh. Oh iya, tidak ditentukan oleh ukuran. Saya punya pengalaman, saudara, cerita seorang pendeta, ya, ukurannya lebih besar daripada saya, saudara. Nah, saudara, dia baru pulang dari luar kota, pelayanan, sesak napas, langsung dibawa ke rumah sakit Harapan Kita. Hamba Tuhan ini cerita ke saya. Lalu dokter melarang dia pulang karena dia harus di-bypass segera. Nah, saudara, ketika dokter membypass dia, singkat cerita, saudara, dia dipakaikan baju pasien setelah selesai, ya, yang berbeda dari pasien yang lain. Nah, dia berkata begini, kenapa dok, baju saya nggak ada yang muat, kata dokter. Jadi dia bilang begini, kok nggak ada yang muat? Kan yang sakit jantung ini mestinya segede-gede saya, gede. Dokter bilang, enggak, mereka rata-rata kurus, katanya gitu, saudara. Jadi gini loh, dari sini saya melihat bahwa sehat atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh ukuran. Gitu loh, itu yang saya maksud. Nah, dalam hal yang sama di gereja juga seperti itu. Gereja besar, gereja kecil, itu is not about size, but it's about healthy or not. Singapura sama Indonesia. Singapura jauh lebih kecil lah ya. Tapi kita tahu Singapura lebih sehat dari Indonesia secara negara. Betul atau enggak? Iya toh? Nah, itu sebabnya saya lagi tidak mau bicara soal besar atau kecilnya. Tapi saya mau bicara soal sehat atau tidaknya sebuah organisasi, sebuah usaha, sebuah gereja, karena ditentukan oleh kepemimpinan atau pemimpin yang sehat. Nah, kepemimpinan yang sehat, Bapak Ibu Saudara, selalu bisa diandalkan, selalu bisa dipercayakan. Lihat, seorang pemimpin, kepemimpinan yang sehat selalu bisa diandalkan, selalu bisa dipercaya. Yes, yes. Saudara, dia tidak mudah berubah. Orang yang gampang berubah, tidak konsisten adalah orang yang sulit untuk bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Nggak bermuka dua. Yes, dia hidup dengan sama. Dia tidak bersandiwara di depan orang, lalu di belakang berbeda lagi. Nah, saudara, orang yang bisa, pemimpin yang bisa diandalkan adalah pemimpin yang tidak bermain politik, saudara. Itu sebabnya, saudara, pemimpin yang bisa diandalkan pun tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan mau seperti apapun, dia akan tetap bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Ia tahu, saudara, tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan, tidak mudah berubah. Konsisten dengan value system yang ada, konsisten di dalam komitmen yang ada, konsisten di dalam dia bekerja. Bisa diandalkan, bisa dipercaya. Beda halnya dengan Saul sebagai seorang raja. Dia adalah seorang raja, seorang pemimpin yang tidak sehat menurut saya. Kenapa dia tidak sehat? Karenanya, saudara, nanti kita akan lihat beberapa hal apa yang membuat dia tidak sehat. Tapi satu hal yang membuat Tuhan menolak Saul. Tuhan menolak Saul dan menemukan seorang yang menggantikan Saul yang kita tahu semuanya adalah Daud, saudara. Nah, oleh karena itu kita belajar beberapa hal mengenai Saul. Saya langsung aja pada poinnya. Anda bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 10, Anda bisa baca semua cerita tentang Saul. Bagaimana, saudara, seorang Saul ketika dia mau diangkat menjadi raja, dia bersembunyi loh di antara barang-barang. Artinya apa? Dia tidak mempunyai gambar diri yang baik.
Orang yang tidak punya gambar diri, saudara, dia adalah orang yang tidak akan bisa memimpin secara efektif. Tidak akan pernah, karena dia sendiri tidak tahu gambar dirinya. Dia mau seperti ini, mau seperti ini. Dia nggak firm gambar dirinya di dalam Tuhan. Saya melihat, saudara, Saul adalah tipe pemimpin yang tidak sehat, karena dia kepengen menyenangkan manusia lebih daripada menyenangkan Tuhan. Sehingga ketika orang-orang rakyat berserak-serak, dia ketakutan, saudara. Karena dia lebih suka popularitas daripada kebenaran. Hati-hati kalau kita menjadi seorang pemimpin seperti Saul yang hanya mau popular, mau bisa diterima oleh banyak orang, tapi kita lupa bahwasanya Tuhanlah yang menerima kita seharusnya. Yang setuju katakan amin. Yes. Saudara, yang menarik lagi kalau Anda baca dalam kisahnya Saul tidak menyediakan tukang untuk bisa membuat senjata loh. Oh, nggak ada, saudara, harus pergi di tempat lain. Artinya apa? Kalau dalam bahasa konteksnya kepemimpinan, dia tidak mempersenjatai, dia tidak mengequip orang-orang yang di bawahnya untuk siap menghadapi setiap tanggung jawab, pekerjaan, tantangan, masalah, persoalan dalam hidup ini. Itulah Saul, saya lihat. Saul juga, saudara, merasa tidak aman. Dia merasa tidak aman terutama ketika dia menghadapi Daud. Yang waktu itu Daud belum menjadi raja. Tetapi orang-orang menyanyikan lagu bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia merasa tidak aman, insecure. Ini adalah hal yang saya melihat sering terjadi di dalam kepemimpinan. Mari kita menjadi pemimpin yang sehat. Mau jadi pemimpin yang sehat? Haleluya. Mau jadi kepemimpinan yang sehat? Amin. Puji Tuhan. Khususnya dalam konteks di dalam gereja atau di dalam kepemimpinan saudara di organisasi di mana yang Anda pimpin. Penting ini, saudara. Terutama Anda sebagai pemimpin pasti kan anak Tuhan, bukan? Kalau Anda sebagai pemimpin pasti Anda hamba Tuhan, bukan? Apalagi kalau kita menjadi pastor atau pendeta. Penting sekali untuk memperhatikan ini. Nah, saya akan masuk, saudara, pada poin berikutnya adalah apa karakteristiknya pemimpin atau kepemimpinan, leader or leadership, healthy leadership. Kepemimpinan yang sehat, apa karakteristiknya sih? Kita perlu melihat beberapa hal. Are you ready? Saya akan bagikan kepada saudara. Nomor 1, saya sengaja urutan nomor 1. Ini yang penting, ini yang utama. Are you ready? Oke. Yang pertama, kalau mau menjadi pemimpin yang sehat, karakteristiknya adalah memiliki sudut pandang Kristus dan spiritual. Dia harus mengerti hal-hal spiritual dan punya sudut pandang Kristus. Karena sebagai seorang pemimpin yang berasal dari anak Tuhan, dia harus bisa melihat dari cara pandang Tuhan, bukan yang dunia kerjakan. Ada natural leadership yang dikembangkan di dunia ini, ada spiritual leadership yang dikembangkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi, saya mau cerita sedikit tanpa harus membuka ayat untuk Anda bisa mengetahui. Ya, saudara, apa yang dialami oleh Jitro? Jitro mengajarkan Musa prinsip manajemen dalam mengelola pekerjaan. Di mana pekerjaan itu dibagi dari kelompok 1000, 100, 50, 10 dan seterusnya. Ada pemimpin-pemimpin kecil. Sehingga kalau ada persoalan tidak langsung ke Musa, tapi kepada pemimpin ini. Nah, inilah yang kita sebut organisasi, manajemen, and leadership yang diajarkan oleh Jitro. Apa itu salah? Tidak. Tapi itu ada kaitannya dengan pekerjaan. Coba katakan sama saya, pekerjaan. Nah, saudara, di dalam pelayanan kita bisa punya leadership model Jitro. Tapi ada leadership model Tuhan yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yaitu, saudara, ketika Musa waktu itu di dalam cerita di Alkitab, sebagian dari kewibawaan Musa diambil oleh Tuhan, lalu ditaruh, diberikan kepada 70 tua-tua. Dan apa yang terjadi dengan 70 tua-tua? Mereka bernubuat seperti nabi. Dan bahkan ada 2 orang di luar kemah juga mulai bernubuat. Sehingga Joshua berkata, Musa, ini mereka bisa bernubuat seperti kamu. Musa berkata, alangkah indahnya seandainya mereka semua nabi. Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan kepada Moses, engkau bukan hanya develop your leadership according to the Jitro principles or model, tapi engkau harus tahu bagaimana modelnya Tuhan mengajarkan kepada Musa. Yaitu apa? Memultiplikasi the spirit of Moses kepada orang-orang yang ada.
Ini penting saudara, karena DNA-nya Tuhan harus ada pada leader. Karena itu yang harus dibagikan kepada orang-orang yang dipimpin saudara. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, ketika kita tidak punya sudut pandang dari Tuhan sangat berbahaya. Sebelum saya lanjutkan, ayo kita baca satu firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku, artinya kalau dia lagi ngobrol ataupun dia lagi khotbah, kira-kira begitu, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi dia lagi bilang begini, kalau aku lagi ngobrol, aku bicara, ataupun aku lagi menyampaikan firman, aku tidak mengandalkan hikmat manusia, tapi aku mengandalkan keyakinan akan kekuatan roh. Kenapa dia bilang? Ayat 5, supaya iman kamu yang mendengar ya, jangan bergantung pada hikmat manusia tapi kekuatan Allah. Jadi dia melayani bukan based on his wisdom. Dia orang cerdas, dia orang pinter, dia tidak menggunakan itu untuk membangun orang-orang yang dia pimpin, tapi dia mengandalkan the Spirit of God. Oh ya, ini sangat penting saudara. Di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang apa? Bahwa ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada Israel. Jadi Tuhan untuk pemimpin ada jalan yang dia singkapkan. You need to know the ways of God. Karena hanya pemimpin yang mengarahkan yang dipimpin dalam jalan Tuhan. Halo? Kalau seorang pemimpin seperti Musa tidak mengerti jalan Tuhan, bagaimana dia mau memimpin bangsa Israel? Tapi bangsa Israel cukup dikasih lihat mujizat perbuatan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin yang mempunyai sudut pandang Tuhan, mengerti perkara spiritual, itu sangat esensial. Sehingga keputusan kita, sehingga pilihan kita, sehingga apa yang kita mau kerjakan, itu tidak mengandalkan pengetahuan kita semata-mata. I'm not saying, saya tidak bilang pengetahuan tidak perlu. Tapi kita mesti mengerti ada yang beyond that, ada yang melampaui itu. Itu adalah yang namanya the wisdom of God, itu yang namanya the power of God, itu yang namanya kuasa firman, kebenaran firman. Seberapa banyak pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus? Halo? Seberapa banyak saudara pemimpin yang mencari kehendak Tuhan untuk masalah-masalah di organisasinya? Oh ya, karena kita banyak terlatih di perusahaan atau terlatih di dunia ini, kita banyak menggunakan latihan-latihan dunia ini secara refleks untuk memimpin. Kenapa? Karena kita sudah dibangun dengan cara-cara yang model kepemimpinan yang ada secara natural. Saudara, kita perlu belajar, saudara, tidak dengan refleks menggunakan model atau gaya pemimpinan yang ada di dunia ini. Halo? Ada amin saudara? Ada satu cerita, ketika Daud mau memindahkan tabut ya ke Yerusalem, dia bawa pakai kereta. Harusnya kan diangkat oleh imam, oleh orang Lewi, tapi dia angkat pakai kereta. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika diangkat kereta, goyang keretanya, itu tabut mau jatuh. Maka apa yang terjadi? Uza menyambar itu untuk menjaga, dia refleks. Coba bilang refleks. Dia refleks karena mau jatuh, dia pegang, dia lupa bahwa ini adalah tabut. Dia disambar oleh Tuhan dan dia mati. Hati-hati ketika kita menggunakan refleks kita secara natural dalam memimpin umat Tuhan. Nggak kesampaian, nggak bakalan bisa saudara. Itu sebabnya mengapa kita penting sekali untuk memperhatikan bahwa perlunya kita berjalan di dalam pimpinan roh. Yang setuju sama saya katakan amin. Yes. Saudara tahukah saudara ada satu cerita di Alkitab yang menarik. Bangsa Israel dipimpin Musa di padang gurun. Tahu kan ya? Dipimpin oleh Musa di padang gurun. Selama Musa mimpin bangsa Israel sebagai leadernya, mereka tidak pernah bilang sama Musa begini, buatkan kami Tuhan. Pernah Anda ketemu? Nggak ada. Buatkan kami Tuhan. Nggak pernah. Tapi kapan bangsa Israel bilang buatkan kami Tuhan? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, saudara yang dikasih Tuhan yang ada di bawah gunung adalah Harun, asistennya Musa. Nah, ketika Harun mulai memimpin, bangsa Israel bilang buatkan kami Tuhan. Kira-kira sebabnya kenapa? Pernah Anda renungkan itu baik-baik? Saudara, menurut saya begini, waktu saya renungkan baik-baik, perhatikan. Yang terjadi adalah Harun tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam kepemimpinannya.
Sementara Moses, wherever he goes, kemanapun dia pergi, waktu dia ngelit bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, orang bisa merasakan ada Tuhan dalam diri Musa. Paham saudara? Nah, yang terjadi adalah yang namanya Harun hanya bisa menghadirkan ritual. Bagaimana membawa korban, hanya bisa ritual. Oh ya, dia tahu, dia belajar dari Moses mengandalkan ritual, menjalankan ritual. Tapi kekeringan terjadi di bangsa Israel sehingga mereka butuh Tuhan sebagai penggantinya. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengingatkan saudara, pentingnya kalau menjadi leader, connect dengan Tuhan well, bisa mendownload dari Tuhan, memberikan kesegaran dari Tuhan, mana yang segar tiap hari, memberikan nasihat, arahan, bimbingan, bahkan pesan profetik kalau perlu. Itulah pemimpin yang sehat, membawa gereja yang sehat. Yang setuju katakan amin. Itu adalah yang pertama. Saya percaya saudara, ini adalah nomor satu, nggak bisa ditawar-tawar. Bagaimana mau menjadi pemimpin yang jarang berdoa? Bagaimana? Saya ngomong pemimpin bukan cuma pastor ya, tapi termasuk ketua komsel, ketua pelayanan, bidang dan sebagainya. Anda harus membawa mereka bukan secara natural yang dimana kita dilatih di dalam dunia ini. Walaupun itu tidak salah, saya nggak bilang itu jelek. Tapi kalau memimpin di dalam gereja, memimpin umat Tuhan, jadi pemimpin dalam Tuhan, kita harus bisa melihat dari sudut mata pandang Tuhan. Hal yang sama kalau Anda pengusaha menjadi pemimpin di perusahaanmu pun, Anda perlu dari sudut pandang Tuhan. Anda perlu peka dengan Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik yang kedua, seorang pemimpin yang sehat adalah pemimpin, saya suka pakai istilah yang Pak Jokowi suka ngomong, selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan diri sendiri. Itu adalah nomor 2. Kita harus menjadi orang yang selesai dengan diri. Kita tidak lagi punya satu agenda tertentu, agenda terselubung tentang diri kita. Nah. Kita menjadi orang yang selesai dengan diri kita. Galatia 2 ayat 19 dan 20, firman Tuhan bilang apa? Begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20, namun aku hidup. Tapi bukan aku sendiri yang hidup. It's not me. It's not I, kata dia. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan artinya selesai dengan dirinya. Hidupnya sekarang bukan dengan dirinya lagi, tetapi yang Tuhan, yang dia mau puaskan Tuhan, dia mau senangkan Tuhan. Leader yang begini adalah leader yang sehat. Artinya apa? Leader ini punya rasa aman dalam memimpin. Dia nggak takut disaingi. Oh iya, dia nggak takut. Kalau ada orang yang lebih baik, dia nggak takut. Karena dia punya grace-nya sendiri. Dia punya kasih karunia-nya sendiri yang Tuhan sudah berikan pada dia. Tuhan punya berikan talenta. Tuhan memberikan kelebihan yang khusus yang tidak bisa dikerjakan sama yang lain. Kalau Anda adalah anggota tubuh tangan kanan, Anda nggak takut dengan tangan kiri. Karena fungsi tangan kiri sama fungsi tangan kanan tidak sama. Betul apa enggak? Orang yang selesai dengan dirinya adalah orang yang punya motif yang benar. Motif yang baik dalam memimpin. Mau membuat orang yang dipimpin menjadi berhasil. Mau memimpin orang yang dipimpin itu menjadi dewasa. Dia tidak khawatir, dia tidak takut dengan kemajuan orang-orang yang dipimpin. Bahkan dia bisa memimpin dirinya sendiri. Dia bisa berjalan di dalam hidup dalam kebenaran. Dia selesai dengan dirinya. Halo, ada amin saudara? Dia merendah hati, dia bisa mengendalikan diri. It's done. Dia tidak lagi membiarkan hidup masa lalunya ada terus bercokol dalam hidupnya. Tidak lagi ada rasa egois. Tom Peters, kalau kita bisa melihat dalam slide berikutnya, Tom Peters berkata begini, pemimpin yang mementingkan diri sendiri akan berusaha memimpin orang lain untuk keuntungan dan tujuan pribadinya dan untuk merusak orang lain. That's Tom Peters bilang seperti itu saudara. Kalau orang yang pemimpin yang punya rasa egois untuk kepentingan dirinya, self-occupied, dipenuhi oleh dirinya, pasti dia mimpin untuk kepentingannya, tujuan pribadinya, dan orang lain belum tentu dia kembangkan dan dia bangun. Ini adalah tipe orang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya. Orang yang
peduli sama diri sendiri, mana peduli sama orang lain, bukan? Nah, itu karakteristik yang kedua. Bagaimana seorang pemimpin yang sehat. Satu, punya sudut pandang dari Kristus dan sangat kuat dalam perkara-perkara spiritual. Tertarik dalam perkara spiritual, hidup di dalam kebenaran firman. Yang kedua, dia selesai dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, seorang pemimpin yang sehat. Saya kasih Anda 3 poin aja ya. Yang ketiga adalah seorang pemimpin atau kepemimpinan yang memimpin berdasarkan vision of God, bukan emosi atau ambisi. Seorang pemimpin yang sehat adalah seorang pemimpin yang berdasarkan vision dari Tuhan, kemana dia bawa, bukan emosi, bukan ambisi. Tahukah saudara, kenapa Tuhan pilih Joshua? Karena Joshua sudah pernah melihat negeri Kanaan. Dia adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. So, he has the vision. Dia sudah melihat yang di depan itu seperti apa. Dia tahu tantangannya, dia tahu kesulitannya, dia tahu keindahannya, dia tahu berkatnya, apa yang ada di depan. That's why ketika dia menggantikan Moses, dia bisa memimpin bangsa Israel according to the vision, sesuai dengan visi yang dia lihat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 29 ayat 18 berkata begini, bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, where there is no prophetic vision, people cast restraint. But blessed is he who keeps the law. Where there is no vision, dalam Amplified Bible bilang, when there is no vision, no revelation of God and His Word, the people are unrestrained. Dan dikatakan, but happy and blessed is he who keeps the law of God. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang punya visi dari Tuhan. Sehingga Anda memimpin berdasarkan visi. Visi ini diberikan oleh Tuhan ketika Anda sendirian sama Tuhan. Ketika Anda sebagai pemimpin berjalan bersama Dia, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tanpa visi kita tidak bisa mencapai apapun. Di dalam slide berikutnya saya ada kutipan untuk Anda baca, Anda simak baik-baik ya. Visi adalah kemampuan untuk melihat secara jelas yang tidak kelihatan jelas dan meyakini apa yang belum bisa dipercaya. Saya ulangi, vision adalah kemampuan untuk bisa melihat secara jelas hal-hal yang tidak kelihatan jelas. Saudara, bagaimana mungkin bisa melihat jelas dari hal yang tidak jelas? Because you get the vision from God. Matamu bukan melihat dari apa yang ada di sekitarmu. Matamu melihat sebagaimana Tuhan memberi Anda untuk melihat. Dan meyakini apa yang belum bisa dipercaya. Kondisinya belum bisa dipercaya, tapi Anda yakin. Kok bisa? Makanya Paulus bilang, kami berjalan bukan dengan penglihatan. No, tapi dengan iman. Things that you haven't seen, sesuatu yang Anda belum lihat, Anda berjalan dalam iman. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Anda bisa melihat visi dari Tuhan karena Anda punya iman. Makanya Abraham bisa terus berjalan, tidak menjadi seorang penetap, tapi menjadi seorang perantau di mana-mana karena dia punya visi. Dia melihat sebuah kota yang dibangun landasannya oleh Tuhan sendiri. Bisa katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pentingnya visi. Satu lagi ada kutipan di dalam kutipan ini adalah seorang yang tidak memiliki visi akan mengikuti apa saja yang perlu dan baik, bukan mengerjakan yang penting. Itu adalah my quotation. Ya, kutipan dari saya. Seorang yang tidak punya visi pasti akan mengikuti apa aja yang dianggap perlu dan dianggap baik, tapi bukan mengerjakan yang penting. Hati-hati loh saudara. Oh iya, itu sebabnya kalau kita punya visi, kita tahu mana yang penting. Dan kita ngerti kapan kita stop. Dan kita bisa mampu menangani setiap belokan-belokan di dalam perjalanan kita. Apakah Anda menjadi seorang pemimpin yang berdasarkan visi atau emosi sesaat atau ambisi pribadi? Mau menjadi pemimpin yang sehat? Ayo kita belajar memimpin berdasarkan visi, bukan emosi ataupun ambisi. Bisa katakan amin? Pemimpin yang punya visi menurut saya adalah pemimpin yang jelas, gak gampang bingung.
Oh iya, dia jelas dengan apa yang dia mau capai. Dia tahu this is from the Lord. Ini yang Tuhan mau, ini yang perlu dikerjakan. Dia nggak bingung, nggak gampang distracted, nggak gampang menjadi orang yang terpengaruh keadaan kiri kanan. Dia tahu mana yang penting, mana yang baik, mana yang perlu. Ada yang baik, tapi nggak penting. Kalau orang yang punya visi, dia hanya milih yang penting, bukan cuma yang baik. Kadang-kadang yang baik justru menghambat kita untuk menggenapi visi Tuhan. Tapi yang penting justru mendukung kepada visi kita. Orang yang punya visi adalah orang yang tidak mudah berganti haluan, berubah-ubah arah. Bahasanya tidak konsisten, saudara. Tapi orang ini akan konsisten kalau orang yang punya visi. Hati-hati, saudara, kalau orang yang punya visi bisa mau ini, ntar mau ini, mau ini, mau ini. Dan akhirnya tidak akan menjadi orang yang efektif. Dia nggak akan produktif karena ini mau, itu mau. Orang yang punya visi dia jelas dia mau kemana. Seringkali kalau orang yang punya visi bisa disalahartikan, bisa disalah mengerti oleh orang-orang. Seolah-olah sombong mau cuma kerjakan itu. Enggak, bukan sombong karena dia tahu itu yang dia mau capai. Bisa katakan amin, saudara. Karakteristik seorang pemimpin yang sehat. Nomor 1, sudut pandang Kristus. Tertarik dengan perkara spiritual, membangun kehidupan spiritualnya. Yang kedua, selesai dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, memimpin dengan visi, bukan dengan emosi ataupun ambisi. Saya percaya kita siap menjadi pemimpin yang sehat, membangun gereja yang sehat. Healthy leadership, healthy church. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang Kau mau sampaikan kepada jemaat-Mu yang Kau sudah sampaikan, biarlah Tuhan kami menjadi sadar, kami perlu menjadi leader yang sehat. Di gereja, di pekerjaan, dalam usaha, di organisasi manapun. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Bagian-Mu meteraikan. Jadikan setiap firman ini rema dan membuat kami menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya dan diandalkan, yang sehat. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Shalom, kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelum doa penutup, saya akan berdoa sebagaimana tiap akhir bulan bagi saudara-saudara yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun, untuk saudara bisa siapkan diri. Mungkin pasangan saudara tidak ada di tempat, tidak apa-apa, saudara persiapkan diri, dan saya akan berdoa ulang tahun sepanjang bulan Juni ini ya. Masih ada beberapa lagi tapi sudah berulang tahun. Ya, sekarang kita berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan. Ya, saudara, siap? Tuhan, kami sertai setiap pasangan-pasangan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, sehingga mereka sampai bulan ini mereka bisa memperingati ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah dengan ulang pernikahan ini bertambah-tambah kasih karunia pada mereka, memampukan mereka berfungsi sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sebagai suami istri dalam keluarga, membangun keluarga sehat dan kuat di dalam Engkau. Berkati kesehatannya, berkati seluruh anak-anaknya, kebutuhan cukupkan, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang kami berdoa untuk yang berulang tahun selama bulan Juni ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan berkati setiap yang berulang tahun pada bulan ini, untuk mereka meraih pertumbuhan sehat kuat jasmani dan rohani, apa yang mereka butuhkan Kau cukupkan, untuk membuat mereka berbahagia, mereka boleh sukses dalam segala bidang aspek yang mereka Engkau percayakan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh menguatkan kami semua. Kami percaya setiap pemimpin di dalam gereja, khususnya GMS, para pemimpin dalam marketplace, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, mampukan otoritas ada pada mereka, berikan mereka hikmat, berikan urapan khusus untuk mereka mendengar suara-Mu, mengerti akan kehendak-Mu. Mereka bisa dipercaya, mereka bisa bertanggung jawab segala hal, untuk mereka memiliki visi dan misi yang Engkau percaya kepada mereka. Apapun kendala Engkau buka jalan. Tolong Tuhan Kau sertai untuk mereka bisa mendelegasikan di dalam gereja, di dalam perusahaan, dalam keluarga, untuk munculkan pemimpin baru yang berkualitas, yang takut akan Tuhan. Tuhan, untuk mereka tidak lagi menetir diri sendiri, sudah waktunya mereka untuk memperhatikan nasib orang lain, mulai dari keluarga, maupun di perusahaan, maupun di dalam gereja. Dan biarlah melalui kehidupan mereka boleh menjadi teladan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka yang sakit Kau sembuhkan, roh takut khawatir kali patahan Yesus, hindarkan dari virus COVID dan sebagainya. Berkati rumah tangga keluarga mereka, diberkati
pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka, kebutuhan mereka cukupkan. Yang percaya hari-hari ini dalam hari libur, anak-anak mereka bisa enjoy, mereka bisa menikmati setiap hari dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari sedang jemaat kasih Tuhan, bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dan terimalah rahmat dan anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang selalu akan menyertai, memimpin, memberkati kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha. Kalian sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.